Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agaji. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesenangan. Pada kesempatan kali ini saya mengalur film berjudul Panic Room tahun 2002. Film ini bergenre cerita seru dan kejahatan, menceritakan seorang ibu yang baru saja bercerai dan putrinya yang penderita diabetes. Mereka berlindung di rumah yang baru saja mereka beli. Udah sampai di situ aja. Seperti biasa langsung saja ke alur filmnya. Perfect. Courtyard and back south-facing garden. Perfect. Film dibuka diperkenalkan tokoh utama dari film ini bernama Mike Atman yang sedang mencari tempat hunian baru bersama sang putri yang berusia 11 tahun, penderita diabetes bernama Sarah. Hey, you will learn to respect people's time, Lydia. You're a saint to wait for. Hey. And brownstone. And this is the middle of the house, the parlor floor. Oh my God, it's amazing. Beliau bernama Evan Simaklar, memperlihatkan keunggulan rumah ini yang berada di kamar tidur utama yang dinamai ruang panik, menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya seorang jutawan penyendiri yang membangun ruang panik sebagai pelindung jika ada penyusup, tentunya dengan dilengkapi baja dan sistem keamanan yang mengesankan. Wood concrete walls, buried phone line not connected that covers nearly every corner of the house. I've read about these. They're quite in vogue in high-end thick steel. Very thick steel, full. Oh my. Not at all. Like an elevator. Won't let the door close or something. Malam pun tiba setelah membongkar barang-barang ringan dan makan malam dengan pizza. Sebelum beranjak tidur, Mac memeriksa terlebih dahulu jam tangan putrinya yang dirancang untuk melacak gula darah untuk mengendalikan diabetes tipe 1. Why'd you bring me here if I can't go anywhere on my own? It's disgusting how much I love you. Tell me about it. Mac mencoba menyambung asisten telepon ruangan panik, tetapi menyerah dan pergi tidur. Sedangkan cuaca di luar hujan mulai turun. Diperlihatkan dua orang yang mencoba masuk. Mereka bermaksud untuk mencuri obligasi senilai 3 juta dolar yang disimpan di brankas lantai di dalam ruang panik. Beliau ini bernama Burhan, seseorang karyawan pembuat sistem keamanan yang dilengkapi ruang panik. Saat akan turun, beliau menyadari townhouse telah ditempati. Setelah melakukan pengecekan benar saja, rumah sudah dihuni seseorang wanita beserta anaknya. We got a problem. We need to talk. Beliau ini bernama Junior, cucu dari pemilik sebelumnya. Tanpa sepengetahuan dari Burhan, rupanya Junior lebih dahulu merekrut temannya bernama Raul untuk membantu pencurian tersebut. Who's that? This is Raul. Who the f- been on videotapes we got within 10 feet of this place. Wait, look, what? Shit. Now, can we do this? Daddy's not coming home. They're in the middle of a divorce. Daddy's People here, and not with me. Burhan sempat mengancam untuk pergi dikarenakan Junior gagal menindaklanjuti saat seseorang akan pindah ke rumah ini dan tidak mau melanjutkan pencurian dengan terdapat orang-orang di dalamnya. Namun Junior berusaha meyakinkan bahwa tidak akan ada hal yang buruk terjadi. Tidak lupa mengingatkan Burhan bahwa dia juga membutuhkan uang tersebut. You need that money. $1 billion in this house, and no one dicking around, okay? Get this over with. Kill the phones.
Sementara itu, Meg bangun untuk pergi ke kamar kecil. Di lantai bawah mereka menyadari ada seseorang terbangun. Ketika kembali ke kamarnya, menemukan bahwa dia membiarkan penerangan di ruang panik menyala. Terkejutnya Meg saat melihat kamera keamanan. Ternyata di dalam rumahnya sudah ada 3 pria. Lantas ia bergegas berlari ke kamar Sarah sampai menuangkan air ke wajahnya untuk membangunkannya. You're in the elevator, both of them, heading down. What's going on? People. They're going downstairs. Coming down to you! Hey, I told you. Mereka pun berhasil sampai ke lift. Sarah mengingatkan ibunya tentang ruang panik. Alhasil Sarah menekan pemberhentian darurat di lift yang mengarahkan mereka ke lantai paling atas tempat ruang panik berada. No, you gotta press emergency stop. Dengan amarah, Junior menendang cermin yang menyembunyikan ruang panik. Singkat waktu, setelah berada di lantai bawah, saat Junior panik, Burhan meyakinkan bahwa wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ponsel tidak akan berfungsi di dalam, dan mengetahui bahwa saluran telepon darurat belum terhubung. And fuck you, she is not supposed to. It's not connected. You see, there you go. Di dalam ruang panik, Meg mengancam menggunakan sistem intercom, memberitahu mereka untuk sesegera pergi karena pihak kepolisian sedang perjalanan kemari. Namun Burhan memberikan isyarat bahwa mereka tidak memiliki telepon. He's saying that Take what you want and get out. Some paper. Need some paper. Need some paper. No, they can't. I told you they can't get in here. Not coming out. And we're not letting you in. Just a few small details, right? Conversation's over. Burhan pun tidak kehilangan akal, berencana membuat mereka terkunci di rumah ini. Di dalam ruang panik, Meg beserta Sarah mengetahui rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, Raul dan Junior mencoba masuk ke ruangan panik dari lantai dengan palu godam. Walaupun Burhan sudah mengingatkan bahwa terdapat baja, mereka tetap melanjutkan apa yang mereka yakini. Even if you got through the concrete, there's 3 inches of steel. You want an idiot with a sledgehammer could break in. Burhan mendapatkan cara untuk memaksa mereka keluar. Dia mengambil gas LPG yang berada di teras luar. Setelah itu, ia membobol dinding yang di dalamnya terdapat pipa ventilasi menuju ke ruangan panik. he can't get in here with a hammer, can he? Tidak sampai di situ, Burhan melubangi pipa ventilasi utama dan memasukkan selang ke dalamnya, sehingga gas dapat disaring menuju ke dalam ruangan panik, sehingga Meg dapat mencium baunya. Just think of that. We should do something like this. Just sending them a message.
Niatnya hanya untuk mengirimkan pesan, tetapi Raul menjadi tidak sabaran memberikan lebih banyak, sampai Meg mulai batuk. Namun untungnya Meg menemukan lubang ventilasi yang mengarah keluar. Meg sesegera mencoba menutup ventilasi menggunakan lakban. They're coughing. How are we gonna get in there if they pass out, Junior? Please have the balls to follow through with something. He's right. We can't get in the room if they're dead. Don't you start up with this shit. Keep it down, both of you. Turn it down! Tetapi gas masih merembet masuk. Saat putus asa, ia malah menemukan korek api. Bergegas menutup Sarah dan dirinya sendiri dengan menggunakan selimut tahan api sebelum mengulurkan korek api ke lubang ventilasi. Sementara itu Junior masih kebingungan apa yang sedang direncanakan wanita di dalam ruang panik. Tiba-tiba What is that? Turn the gas off right now. Please, man, give it a rest. Sarah mempunyai rencana. Ia membuang barang-barang sampai menemukan senter, kemudian berbaring menghadap ventilasi. Setelah itu memasukkan senter ke dalamnya, menyalakan dan mematikan senter dalam mode Morse atau SOS yang ia pernah tonton di film Titanic. That Morse code? SOS. Where'd you live? Saat tetangga terbangun dan melihat cahaya, sialnya dia malah mengabaikannya. Merasa terganggu, ia menutup tirai kamarnya. Let's hope this guy's an ex-Boy Scout. Yes, yes, yes. We're never gonna get out of here. Meg melihat mereka berdebat di lantai bawah, menyadari bahwa dia mungkin bisa mengambil ponsel dari kamar tidur dan kembali sebelum mereka menyadari, tentunya dengan bantuan pengawasan dari Sarah. I left my cell phone by the bed. Go! Burhan melihat cahaya berkedip, lantas mereka berlomba-lomba berlari kembali ke kamar. Tepat pada waktunya melihat Meg kembali dengan membawa ponsel masuk ke ruangan panik. Signal. Come on. Has a cell phone. I think we'll be talking on our cell phone from in there. Dikarenakan ponsel tidak ada sinyal, Meg teringat ucapan dari makelar bahwa ruangan ini juga memiliki saluran telepon darurat. Rupanya si Burhan mulai menyadari niat dari Meg. I'm not built for that shit. Be careful. Get the phone. It doesn't come off. We'll rip it off. Screwdriver. Phillips. Did you cut the main line in the basement? Melihat kabel menghilang, ia bergegas berlari ke bawah untuk memutuskan jalur. Dengan bantuan dari Sarah, akhirnya mereka bisa menelpon pihak kepolisian. Namun malahan diminta untuk menunggu sebentar. Tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Meg bersegera menelpon mantan suaminya.
Put Stephen on the line. Put him on the phone, bitch. I didn't live in New York. Oh, Stephen, you gotta help us upstairs. They broke into the... Sarah mengaku kepada ibunya bahwa dia merasa pusing dan lapar, berfokus ke Junior yang menolak untuk melanjutkan pencurian tersebut. Sambil turun ke bawah, ia memberitahu bahwa sebenarnya ada lebih banyak uang di brankas, tetapi Junior tidak memberitahu berapa banyak uang yang tersimpan. Melihat Junior ingin keluar dan menolak melanjutkan pencurian, akhirnya Raul pun... Hey. And we will fucking find you. Oh, but I don't ever want to see you again. See you, Burnham. Don't move. Selang beberapa saat, Stephen pun tiba. Dengan mudah, Raul pun melumpuhkannya. Di ruang panik, Meg beserta Sarah menyaksikan Stephen dibawa ke ruang utama. Dengan keadaan dipukuli oleh Raul berulang-ulang kali. Sementara Burhan mencoba memberitahu, itu akan berhenti jika dia meninggalkan ruangan. Open the door! Knock it off! You killed him! Jam tangan Sarah berbunyi menandakan gula darahnya sangat rendah, sampai menderita kejang-kejang sesaat. Untungnya tak lama kemudian akhirnya kejang-kejangnya mereda, dan Sarah berada dalam keadaan setengah sadar, dikarenakan sangat membutuhkan obat-obat dan menyangka bahwa salah satu penjahat mengeksekusi penjahat lain. Seperti kejadian sebelumnya, Meg pun memutuskan untuk pergi keluar. Tetapi semua ini merupakan rencana dari Burhan yang memanfaatkan kondisi dari Stephen yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain, Meg berhasil menemukan obatnya. Saat akan kembali, ia mulai menyadari bahwa ini adalah jebakan. Who gives a fuck? What are you doing? Huh? Come on back down here. Keberuntungan kali ini berpindah kepada Meg. Pertama, ia berhasil melemparkan obat. Kedua, tangan Raul sudah dipastikan remuk. Dan ketiga, senjata dari Raul kali ini berpindah ke tangannya. Put the gun down and step away from the door. You hear me? You gotta open the door. My daughter is very sick. Meg memohon agar diizinkan untuk memberikan suntikan kepada Sarah dikarenakan dia sedang sakit parah, dan jika tidak diizinkan masuk meminta untuk menyuntikkan obatnya. Lantas Burhan berkata, ia berjanji akan menyuntikkan dengan syarat Meg turun ke lantai bawah. Leave the gun. Sambil membuka kantong obat dan mengikuti instruksi dari Sarah, Burhan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti siapapun, hanya menginginkan masa depannya lebih cerah untuk putranya, dan memberitahu bahwa dia dan ibunya tidak seharusnya berada di sini malam ini. I could've put my kid in a place like this. Just sometimes things, they don't work out the way you want them to. Done. Thanks. Burnham. Like this.
Setelah selesai, dia memberitahu bahwa Sarah sudah baik-baik saja, kemudian membuka ransel dan menggunakan alat yang dia gunakan untuk membuka paksa brankas di lantai ruang panik. Terlihat Burhan ini memiliki banyak pengalaman. Razor. Kill us. Him. They'll kill her. Holy shit. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Raul bersama Burhan melihat polisi telah tiba. Sedangkan di tempat Mac, ia mengetahui penyusup sedang mengawasi dan mengancam keselamatan anaknya. Ia mengisyaratkan akan menanganinya dengan bertindak di hadapan pihak kepolisian seolah-olah dia baru saja terbangun. Beliau ini bernama Kenny dan Morales. She's gonna handle it. I'm just trying to unlock. Yeah? You got a call, ma'am? What do you... What time is it? Can we come in? What do you want? I'm fine. You called for help. Called in about some loud shouts or How's the TV? It's off now. Polis Kenny menyadari ada yang tidak beres, berkata jika tidak dapat mengatakannya sekarang, kau bisa membuat semacam sinyal dengan mengedipkan mata. Itu bisa kau lakukan dengan aman. Namun Mac meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. something you want to say to us. Like blinking your eyes a few times. Ma'am, you could do safely. You guys are good. Who really train you guys, huh? You disturbed me, ma'am. No, I'm fine. I'm fine. Cross my heart. Setelah dirasa si polis pergi, Burhan pun melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Mac berusaha merusak semua CCTV yang berada di rumahnya. Tak lama kemudian, Burhan bersama Raul mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh Mac. Namun Burhan tidak menghiraukannya, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Let me drop, man. Akhirnya brankas pun terbuka, menariknya surat obligasi tidak berjumlah 3 juta dolar, melainkan 22 juta dolar. Sedangkan di lantai bawah, Mac meminta mantan suaminya untuk menuruti perintahnya. Kembali ke ruang panik, lagi-lagi mereka dibohongi oleh Junior. Barrel bonds. 22 million. Let's get out of it. Raul dan Burhan meninggalkan ruang panik bersama Sarah di belakangnya. Setibanya mereka di lantai bawah langsung berhadapan dengan Steven, yang di tangannya terdapat pistol mengarah ke Burhan. Dia menuntut agar Sarah dibebaskan, namun Raul malah menolaknya, walaupun si Burhan berulang-ulang kali memintanya. Sesaat Sarah melihat sang ibu mengisyaratkannya untuk menunduk. Let her go. That fucking gun down. Do as I say. Be quick.
Dengan keadaan salah satu kakinya patah, Raul tetap menyerang Meg beserta Steven. Teriakan dari Steven terdengar jelas sampai Burhan memutuskan kembali untuk menolong. Sedangkan di jalan raya sudah terdengar banyak sirine dari pihak kepolisian. Lagi-lagi Burhan menyelamatkan masa depan dari Sarah. Sebelum pergi ia berkata, "Kau tak akan apa-apa sekarang." Namun begitu jalan keluar menuju gang, dia sudah dikelilingi oleh anggota tim squad dan dipaksa mengangkat tangannya, mengakibatkan obligasi sebesar 22 juta dolar pun terbang bersama angin. Put your hands in the air! Move away from the wall! I want to see the pop in your head! I need a bus at 38 West 94th. Is there anybody else in the house? Mungkin beberapa hari kemudian setelah selesai menjalani perawatan, sambil duduk bersama di bangku taman, kali ini Sarahlah yang menyarankan apartemen yang bagus dan sederhana. Superintendent. Original baths, 70s East. West 83rd, 2-bedroom, doorman building, high ceiling, and wood floors. Sound of that one. Tamat, ending yang sangat menyenangkan. Gimana menurut kalian film hari ini? Seru kan? Walaupun tidak ada nuansa horornya. Kisah diawali sang ibu dan anak yang memutuskan meninggalkan sang ayah dikarenakan dia kerap sekali kepergok pengentritan dengan wanita lain. Saya kira tuh Steven masih muda tetapi nyatanya udah hampir finish. Harapan dari film ini Burhan dibantu oleh Meg agar bisa lolos dari pidana penjara minimal dengan power mantan suami, jatah kurungan dikurangi. Tapi saya ragu di luar bisa nggak ya kan di sini? Stop it. Get some help. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jika kakek kalian kelakuannya seperti Steven, tunggu aja finishnya, jangan dilawan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan film-film yang endingnya gini-gini lagi. Sampai jumpa di film selanjutnya.